Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya sudah siap untuk belajar ya. Harus semangat terus untuk belajar ya. Oke. Nah, pada pertemuan kita hari ini, minggu lalu itu Ibu sudah membagikan kepada kita semua KD yang akan kita capai ya ke depannya. Nah, untuk hari ini pertemuan pertama kita membahas persamaan linear satu variabel ya pada nilai mutlak. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar nilai mutlak. Yang kedua, peserta didik mampu memahami persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, langsung saja kita akan masuk dalam materi. Sebelumnya mungkin adik-adik semua belum pernah mengenal yang namanya nilai mutlak. Kalau persamaan saya harap mungkin di SMP sudah pernah mempelajari persamaan ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar nilai mutlak. Mungkin nilai mutlak ini suatu hal yang masih asing bagi adik-adik semua, atau mungkin pernah dengar tapi belum pernah dipelajari ya. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh memahami tentang nilai mutlak, kita harus tahu dulu konsepnya. Oh, seperti ini yang dimaksud dengan nilai mutlak. Yang pertama yang saya mau bahas adalah konsep dasar dari nilai mutlak itu. Secara geometri, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ini secara geometri ya, nilai mutlak itu adalah jarak. Dengan demikian, nilai mutlak pada suatu bilangan tidak akan bernilai negatif, melainkan selalu bernilai positif. Kenapa? Karena dikatakan di sini, ini menurut geometri, itu nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak, sehingga tidak mungkin jarak itu bernilai negatif. Dia akan selalu bernilai positif ya. Nah, pada nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang sudah tahu ilmunya, nilai mutlak disimbolkan seperti ini. Besok-besok kalau mendapatkan seperti ini, ini adalah lambang nilai mutlak ya pada matematika. Contohnya itu misalnya ini ya, ini itu dibaca nilai mutlak X ya. Kalau seperti ini berarti ini dibaca nilai mutlak X. Nah, kalau seperti ini dibaca nilai mutlak Z ya. Ini dibaca nilai mutlak X, ini nilai mutlak Z. Jadi yang ini itu dibaca nilai mutlak Y ya. Nah, untuk lebih memahami, sekarang kita akan mencari nilainya ya, mencari nilai dari nilai mutlak ini. Yang pertama itu nilai mutlak 5 sama dengan 5. Kenapa nilai mutlak 5 itu adalah 5? Seperti tadi menurut geometri, bahwa nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak bilangan itu sendiri. Berarti jarak 5 ke 0 ya. Jarak 5 ke 0 itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai mutlak 5 adalah 5 ya. Jadi jarak dari 0 ke 5. Nilai mutlak negatif 5 adalah 5. Kenapa? Berarti di sini kita lihat bahwa jaraknya bilangan angka 0 ke negatif 5 itu ada berapa? Itu ada 5. Makanya nilai mutlak negatif 5 adalah 5. Contoh selanjutnya, nilai mutlak 3. Berapa nilai mutlak 3? Nah, nilai mutlak 3 itu ada 3 karena jarak dari 0 ke 3. Nilai mutlak negatif 12. Nah, itu ada 12 karena jarak dari 0 ke negatif 12. Nilai mutlak 2021. Nah, itu 2021. Kalau ada lagi nilai mutlak misalnya 1000. Nah, berarti nilai mutlaknya adalah hasilnya itu adalah 1000 ya.
Nah, dari kesimpulan ini, dari pemahaman ini saya bisa simpulkan bahwa hasil dari nilai mutlak ini hasilnya itu selalu bernilai positif ya. Tetapi bilangan yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini itu bisa negatif, bisa juga positif, tapi hasilnya dia tetap positif ya. Oke. Nah, dari pemahaman konsep ini saya bisa menarik sebuah kesimpulan ya, saya bisa mendefinisikan ya. Oke. Dari penjelasan konsep dasar tersebut, kita misalkan X adalah bilangan real, nilai X dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Nilai mutlak X itu hasilnya yang pertama itu bernilai positif X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan dia bernilai dikali negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0 ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk dalam contoh. Oke, contoh pertama. Kita lihat di sini. Nilai mutlak X-nya ini adalah 15. Jadi ini adalah X. X ini atau 15 ini karena dia lebih besar dari 0, maka hasilnya positif X. X ini 15 adalah X-nya. Karena dia lebih besar dari 0, maka hasilnya tetap X, yaitu positif 15. Contoh kedua. Nilai mutlak 3/2. Hasilnya 3/2 karena 3/2 ini lebih besar dari 0. Selanjutnya, nilai mutlak negatif 5. Bagaimana caranya kalau dia kurang dari 0 ya? Kalau kurang dari 0 itu dikali dengan negatif ya. X-nya itu adalah negatif 5. Berarti negatif 5 ini dikali dengan negatif. Negatif dikali negatif 5 itu sama dengan 5 ya. Nah, sampai di sini konsepnya semuanya sudah paham ya. Konsepnya sudah paham, definisinya juga sudah. Oke, setelah kita memahami tentang definisi nilai mutlak, sekarang kita akan masuk dalam sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini ada beberapa sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X ditambah Y sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X dikurang Y sama dengan nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y. Nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk dalam contoh untuk memahami. Yang pertama, kita anggap X ini adalah 4, Y ini adalah 2. Jadi kita masukkan nilai mutlak 4 ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 6. 4 ditambah 2 adalah 6. Nilai mutlak 6 adalah 6 ya. Sama juga nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak 4 adalah 4 ditambah nilai mutlak 2 adalah 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk pengurangan, nilai mutlak 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nilai mutlak 2-nya adalah 2. Sama juga di sini ya, sama dengan penjumlahan tadi. Nah, untuk perkalian sama juga ya. Untuk nilai mutlak 4 dikali 2 itu sama nilai mutlak 8. Nilai mutlak 8 adalah 8. Sama juga nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Sifat selanjutnya ini untuk pembagian nilai mutlak 4 dibagi 2 itu adalah nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 adalah 2. Nah, sama juga halnya ini, nilai mutlak 4 dibagi nilai mutlak 2. Nilai mutlak 4 adalah 4, nilai mutlak 2 adalah 2, itu hasilnya 2. Nah, sifat yang terakhir yaitu kuadrat ya. Nah, ini nilai mutlak X, berarti X-nya adalah 4. Nilai mutlak 4 itu adalah 4. Akar kuadrat dari 4 kuadrat itu adalah 4 ya. Jadi ini sama. Nah, setelah kita memahami sifat-sifatnya, sekarang kita masuk dalam persamaan nilai mutlak linear satu variabel.
Kalau persamaan linear satu variabel mungkin di kelas 7 sudah pernah memahami, tapi di sini ditambah ada namanya nilai mutlak, berarti persamaan dari nilai mutlak linear satu variabel. Di sini ada pengertian persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini adalah suatu persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel, ya. Misalnya variabelnya itu adalah x, bisa juga variabelnya y, bisa juga variabelnya z, tergantung dari soal yang ada. Nah, yang pertama itu adalah persamaan nilai mutlak satu variabel yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, untuk persamaan nilai mutlak satu variabel berbentuk ini ada 3 cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara definisi, yaitu cara definisinya nilai mutlak fx ini fx sama dengan fx jika fx-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan dikali negatif fx-nya jika fx-nya itu lebih kecil dari 0. Cara yang kedua adalah cara kuadrat. Kalau cara kuadrat berarti kedua ruas dikuadratkan, fx juga dikuadratkan dan konstantanya juga dikuadratkan. Yang ketiga cara langsung. Kalau cara langsung ini sama halnya dengan cara langsung, cara definisi. Kalau cara definisi yang di plus minuskan itu adalah fx-nya, sedangkan kalau di cara langsung yang di plus minuskan itu adalah konstantanya. Untuk lebih memahami persamaan nilai mutlak linear ini, kita masuk saja dalam contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan 5. Sekarang kita akan masuk dalam penyelesaian. Nah, yang pertama kita gunakan adalah cara definisi. Misalnya di sini fx-nya yaitu nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertamanya itu x dikurang 3 sama dengan 5 jika x dikurang 3 ini lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, negatif x dikurang 3 sama dengan 5 jika negatif x ditambah 3 kurang dari 0, ya. Ini x, negatif x ditambah 3 ini didapat setelah kita mensubstitusikannya negatif dikali x negatif dikali negatif 3, atau bisa juga ditulis x dikurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk persamaan pertama itu untuk x lebih kecil sama dengan 3 itu fx-nya itu x dikurang 3 sama dengan 5. Kedua ruas kita tambah dengan 3 menjadi x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3, x-nya sama dengan 8. Untuk persamaan kedua, x-nya itu lebih kecil dari negatif 3. Berarti persamaan fx-nya itu kita kali negatif menjadi negatif x ditambah 3 sama dengan 5. Kedua ruas kita kurang dengan 3 menjadi x, negatif x ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3 menjadi negatif x sama dengan 2, dan kita kali dengan negatif 1 menjadi x sama dengan negatif 2. Yang kedua cara kuadrat. Kalau cara kuadrat berarti kedua ruas kita kuadratkan, ya, menjadi fx-nya ini x kurang 3 kita kuadratkan, 5 atau konstantanya ini kita kuadratkan juga. Nah, setelah seperti ini kita menggunakan rumus, mungkin di SMP sudah pernah mempelajari yang a kuadrat dikurang b kuadrat, ya. Itu sama dengan, di sini kita anggap x dikurang 3 kuadrat ini adalah a, 5 ini adalah b. Jadi menjadi a ditambah b dikali a dikurang b. Berarti a nya itu adalah x dikurang 3 ditambah 5 dikali, ini a nya x dikurang 3 dikurang dengan b nya yaitu 5. Setelah ini yang sejenis kita operasikan menjadi x ditambah 2 x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, x tambah 2 sama dengan 0 ini kita mendapatkan x sama dengan negatif 2. Untuk x dikurang 8 sama dengan 0 kita mendapatkan x nya itu sama dengan 8. Nah, bisa juga kita menggunakan cara langsung. Kalau cara langsung tadi konstantanya yang kita plus minuskan.
Kalau sama caranya dengan cara definisi, cuman kalau secara definisi itu yang kita lihat di sini adalah fx-nya ya, hasilnya positif jika jika lebih besar sama dengan 0, dan bisa negatif fx-nya jika lebih kecil dari 0. Kalau misalnya cara langsung itu konstantanya yang kita plus minuskan. Kalau di sini berarti persamaan pertamanya itu positif 5, persamaan keduanya itu negatif 5. Nah, dari cara ini kita bisa mendapatkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut yaitu X sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 2. Oke, itu pembahasan tadi. Nah, sekarang kita masuk persamaan nilai mutlak yang lain. Persamaan yang kedua adalah persamaan nilai mutlak satu variabel berbentuk nilai mutlak fx sama dengan gx, dengan gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sama tadi caranya ya, ada 3 cara. Bisa menggunakan cara definisi, bisa adik-adik menggunakan cara kuadrat, bisa juga menggunakan cara langsung. Tapi biasanya cara langsung itu jarang digunakan, yang ada biasa cara definisi, bisa juga cara kuadrat ya. Oke, kita masuk dalam contoh untuk lebih jelasnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 1 sama dengan 2X dikurang 3. Jadi fx-nya itu adalah ini, X tambah 1, gx-nya itu adalah 2X dikurang 3, dengan syarat bahwa nilai gx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Cara pertama yang saya gunakan adalah cara definisi. Nah, kalau cara definisinya tadi untuk yang berbentuk ini, untuk persamaan satunya fx-nya itu bernilai positif ya. Berarti fx-nya itu adalah X tambah 1 ini bernilai positif sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Nah, setelah ini ruas kanan ya, ruas kanan kita kurang dengan 1 dan ruas kiri juga kita kurang 1. Ruas kanan kita kurang dengan 2x, ruas kiri juga kita harus kurang dengan 2x, sehingga kita mendapatkan persamaan X dikurang 2X sama dengan negatif 3 dikurang 1 ya. Setelah ini kita selesaikan, X dikurang 2X sama dengan negatif X, negatif 3 dikurang 1 sama dengan negatif 4, sehingga didapat X nya yaitu 4 ya. Nah, setelah ini untuk persamaan keduanya, persamaan pertama kalau definisi fx nya yang positif. Sekarang untuk persamaan kedua, kita kali negatif fx-nya jika fx-nya itu lebih kecil dari 0, sehingga didapat persamaan seperti ini ya. Kita tinggal kali masuk, negatif dikali x, negatif x, negatif dikali 1, negatif 1 ya, sama gx-nya tetap. Nah, sama yang tadi, kalau ruas di sini kita tambah dengan x, di sini juga kita tambah dengan jika di sini kita tambah dengan 1, berarti ruas sini kita tambah 1. Ruas di sini kita kurang dengan 2x, berarti di sini kita kurang juga dengan 2x, sehingga didapat persamaan seperti ini. Ya. Berarti negatif x dikurang 2x sama dengan negatif 3 ditambah 1. Jadi di sini saya tadi 1 saya tambah 1 sudah 0, berarti saya sudah tidak ketik. Di sini negatif 3 ditambah 1. 2x dikurang 2x itu sudah habis, jadi saya tidak tulis. Jadi yang ada tinggal negatif 1 ditambah 1. Setelah ini kita selesaikan menjadi negatif x dikurang 2x menjadi negatif 3x sama dengan negatif 2. Terus kita mendapatkan x nya yaitu 2/3 karena kita kali dengan negatif. Nah, itu tadi menggunakan cara definisi. Sekarang kita menggunakan cara kuadrat. Kalau cara kuadrat ini berarti gx-nya yang kita kuadratkan, x tambah 1 kita kuadratkan, gx-nya juga kita kuadratkan, yaitu 2x kurang 3. Nah, sehingga didapat x tambah 1 kuadrat sama dengan 2x kurang 3 kuadrat. Setelah kita kuadratkan, kita faktorkan menjadi x tambah 1 kuadrat menjadi x kuadrat ditambah 2x tambah 1, 2x kurang 3 kuadrat menjadi 4x kuadrat sama dengan dikurang 12x ditambah 9.
Nah, setelah kita dapat seperti ini, 4x kuadrat di sini dikurang 4x kuadrat, di sini juga kita kurang 4x kuadrat menjadi negatif 3x kuadrat. Di sini kita tambah dengan 12x, berarti di sini juga kita tambah 12x menjadi 14x. Di sini kita kurang dengan 9, di sebelah sini juga kita kurang dengan 9 menjadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini kita kali semua dengan negatif menjadi 3x kuadrat dikurang 14x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, setelah ini dari persamaan ini kita bisa mendapatkan x dikurang 4 dikali 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita mencari nilai x. Untuk x dikurang 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Untuk 3x dikurang 2 sama dengan 0, x-nya yaitu 2/3. Jadi sama ya, untuk cara definisi juga sama, cara kuadrat juga sama. Kalau cara langsungnya berarti yang di plus minuskan yaitu gx-nya ya, sama dengan cara definisi. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan x, nilai mutlak x ditambah 1 itu sama dengan 2x kurang 3, yaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan 2/3. Oke. Persamaan yang lainnya itu adalah persamaan nilai mutlak satu variabel yang berbentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, sama ya, cuman di sini fx dinilai mutlakkan, di sini juga dinilai mutlakkan. Sama caranya, bisa menggunakan cara definisi, bisa cara kuadrat, bisa juga cara langsung, tergantungnya permintaan dari soalnya. Nah, dari pembahasan tadi itu saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, dengan C lebih besar sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut akan berlaku. Yang pertama, nilai mutlak AX tambah B itu sama dengan C untuk X lebih besar sama dengan B dikurang dibagi A, dan negatif AX ditambah B sama dengan C untuk X lebih kecil sama negatif B dibagi A. Dan jika persamaan nilai mutlak A X ditambah B itu sama dengan negatif C, ya harusnya itu negatif C, dengan C-nya itu lebih kecil dari 0, berarti ini nilai C-nya, konstantanya itu negatif ya, itu tidak akan ada persamaan real X yang memenuhi jika konstantanya di sini negatif ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Itu pembahasan kita tentang persamaan nilai mutlak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, karena minggu depannya itu kita akan mempelajari pertidaksamaannya. Jadi harus punya dasarnya dulu. Nilai mutlak harus ditahu dulu, persamaan nilai mutlak harus ditahu dulu. Kalau kita masuk pertidaksamaan itu akan mudah jika kita sudah memahami konsepnya dan persamaannya. Oke, sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.